Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Siapa yang bisa hentikan Mohamed Salah? Mohamed Salah benar-benar on fire di awal musim ini. Salah terbaru mencetak hat-trick dalam kemenangan Liverpool atas Manchester United. Mohamed Salah sejauh ini sudah mengemas 10 gol dari 9 laga di Liga Inggris plus 5 assist. Di Liga Champions, Salah juga terus menggila. 7 gol dikemasnya dari 3 laga. Puja-puji pun mengalir kepada pemain asal Mesir tersebut. Bagi manajer Jurgen Klopp, dirinya seperti kehabisan kata-kata untuk menjabarkan anak asuhnya itu. Siapa yang bisa hentikan Raja Mesir ini? Pemain MU tak lagi dukung Solskjaer. Kursi manajer Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United bergoyang lebih keras. Kekalahan dari Liverpool membuatnya semakin tertekan. Sudah banyak desakan yang menuntut MU agar memberhentikan manajer asal Norwegia itu. Saat ini ruang ganti MU diyakini sudah terbelah. ESPN melaporkan bahwa Solskjaer tidak lagi mendapat dukungan penuh dari skuad Setan Merah. Hanya pemain-pemain Britania dan segelintir pemain asing senior MU yang masih mempercayai Solskjaer. Antonio Conte buka pintu untuk MU. Posisi Solskjaer di kursi manajer MU kabarnya terancam menyusul kekalahan telak dari Liverpool. Para petinggi MU juga dikabarkan serius mempertimbangkan masa depan Solskjaer. Salah satu nama yang santer disebut bakal jadi pengganti Solskjaer adalah Antonio Conte. Conte diklaim tertarik untuk menangani MU. Meski demikian, belum ada pembicaraan resmi di antara kedua belah pihak. Conte biasanya enggan menangani klub mulai di pertengahan musim. Namun MU jadi pengecualian untuk Conte karena dia menganggapnya sebagai kesempatan yang spesial. Edouard Mendy legawa tak masuk nominasi Ballon d'Or 2021. Edouard Mendy jadi sorotan karena kinerja apik yang terus ditunjukkannya bersama The Blues. Saking apik aksinya, dia pun dinilai sangat pantas masuk kandidat peraih Ballon d'Or 2021. Namun hal mengagetkan publik terjadi ketika nama Mendy tidak terlihat di daftar nominasi peraih Ballon d'Or. Kiper yang masuk daftar tersebut hanyalah Donnarumma. Namun begitu, Mendy tetap rendah hati. Dirinya berpendapat bahwa publik harus menghargai pilihan wartawan yang sudah menyusun daftar tersebut. Mendy pun merasa tidak memiliki hak untuk membicarakan daftar itu. Manchester City berniat bajak Toni Kroos dari Real Madrid pada musim panas 2022. Manchester City dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang Real Madrid, Toni Kroos. Manchester City pun dikabarkan berniat mendatangkan Toni Kroos pada musim panas 2022. Kroos sendiri masih terikat kontrak bersama Los Blancos hingga Juni 2023. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda Kroos dan Real Madrid mendiskusikan mengenai kontrak baru. Menurut laporan El Nacional, Manchester City siap bergerak dan menawar Kroos sebesar 25 juta euro atau setara 412 miliar rupiah. Chelsea sudah bergerak untuk coba angkut Diaz dari Porto. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan sudah menghubungi Porto untuk membuka pintu negosiasi terkait transfer Luis Diaz. Chelsea meminta bantuan pihak ketiga untuk mendekati Porto. Pihak tersebut adalah agen pemain bernama Pini Zahavi. Chelsea berharap Pini membantu mereka dalam proses negosiasi transfernya dari Porto. Dia sendiri memiliki klausul rilis bernilai 80 juta euro. Real Madrid incar bomber Serie A. Real Madrid dilaporkan punya target transfer baru di musim panas ini. Los Blancos dilaporkan ingin menjajal mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli di tahun 2022. Real Madrid tertarik merekrut Osimhen setelah melihat progres sang striker.
Musim ini Osimhen menggila di Napoli di bawah kepemimpinan Luciano Spalletti. Ia menjelma menjadi predator haus gol di Serie A. Mengingat usianya yang juga masih muda, Osimhen dinilai bisa jadi solusi jangka panjang untuk lini serang Real Madrid. Di Maria rela tukar 17 trofinya demi gelar Liga Champions dengan PSG. Di Maria sedang memasuki musim ketujuhnya berseragam Les Parisiens. Ia sudah memenangi 17 trofi juara bersama PSG. Satu-satunya gelar yang kurang dalam kiprah Angel Di Maria di PSG hanyalah Liga Champions. Sejauh ini Di Maria mentok sebagai finalis setelah mencapainya sekali pada musim 2019-2020. Kontrak Di Maria di Parc des Princes akan habis pada musim panas tahun depan dan tak ada jaminan akan dipertahankan. Ia berharap bisa mencicipi manisnya mengangkat trofi juara Liga Champions bersama PSG setelah mencapainya dengan Real Madrid pada 2014. Di Maria bahkan rela menukar seluruh trofinya di klub demi bisa memenanginya sekali lagi. Maradona Cup, Barcelona versus Boca Junior di Arab Saudi. Kepergian Diego Maradona sudah mau berjalan 1 tahun. Demi mengenang Maradona, Barcelona dan Boca Junior menjadwalkan laga persahabatan di Stadion Mersal Park, Riyadh, Arab Saudi. Pertandingan dengan tajuk Maradona Cup tersebut bergulir pada 14 Desember 2021 waktu setempat. Barcelona dan Boca Junior adalah dua klub yang sudah menikmati jasa Maradona. Dia bermain untuk Boca Junior pada 1981 sampai 1982 untuk kemudian memperkuat Barcelona hingga 1984. Kabar buruk hantam Dortmund, penampilan Erling Haaland di 2021 selesai. Striker Borussia Dortmund Erling Haaland dikabarkan tidak akan bermain lagi hingga tahun 2021 berakhir karena cedera yang dideritanya baru-baru ini. Haaland sebelumnya sempat tampil ketika Dortmund dibantai 0-4 oleh Ajax Amsterdam pada laga lanjutan Liga Champions tengah pekan kemarin. Namun ketika Dortmund mengalahkan Arminia Bielefeld 3-1, Haaland tak masuk dalam skuad. Pelatih Dortmund Marco Rose menyebut pemainnya mengalami cedera flexor pinggul dan harus absen dalam beberapa pekan. Namun menurut laporan, Bild melaporkan bahwa cedera Haaland cukup parah. Ia mengalami robek bundel otot di flexor pinggul yang akan membuatnya tidak dapat gabung latihan setidaknya 8 minggu. Dengan begitu, Haaland pun diperkirakan baru bisa bermain tahun 2022. 8 laga tak pernah menang, Mark van Bommel dipecat Wolfsburg. Wolfsburg memecat sang pelatih Mark van Bommel setelah 8 laga tak pernah menang dan posisinya untuk sementara digantikan asisten pelatih Michael Frontzeck. Frontzeck menggantikan Van Bommel sampai pemberitahuan berikutnya dan Wolfsburg kini terjengkang di urutan ke-9 klasemen Bundesliga, juru kunci klasemen fase grup Liga Champions dan tersingkir dari Piala Jerman. Meski lagi nganggur, Zinedine Zidane ogah latih MU. Usai kekalahan memalukan dari Liverpool, posisi manajer Manchester United pun menjadi spekulasi. Ole Gunnar Solskjaer dihantam badai rumor pemecatan. Sejumlah nama pun muncul ke permukaan. Di antaranya ada Erik ten Hag, Lucien Favre, Andrea Pirlo, Ernesto Valverde, Antonio Conte, dan Zinedine Zidane. Dua nama terakhir menjadi kandidat terkuat. Namun kini pilihan mengerucut kepada Conte seorang. Pasalnya, Zidane diklaim tidak berminat untuk menjadi manajer MU. Melansir Mundo Deportivo, legenda hidup timnas Prancis itu tidak ingin terburu-buru untuk kembali melatih. Jikapun nanti akhirnya comeback ke sepak bola, Zidane disebut hanya mau melatih Paris Saint-Germain atau timnas Prancis. Muak, Scholes tak mau lihat Pogba lagi di Manchester United. Kekalahan telak Manchester United dari Liverpool dalam lanjutan Premier League 2021-2022 membuat seorang Paul Scholes muak. Namun sikap itu bukan ditunjukkan kepada Ole Gunnar Solskjaer, melainkan Paul Pogba.
Pogba sebenarnya baru dimainkan pada awal babak kedua. Ia diharapkan mampu mengubah arah pertandingan setelah Manchester United kebobolan 4 gol pada 45 menit pertama. Namun Pogba gagal mengemban tanggung jawab tersebut. Kehadirannya justru merugikan Manchester United karena menerima kartu merah langsung hanya 15 menit setelah masuk ke lapangan. Semua orang tahu betapa berbakatnya dia. Setiap manajer mempercayainya dan membiarkan dia menjadi pemain seperti dulu. Namun ia membalasnya dengan berbagai keributan. Tidak menandatangani kontrak, hampir meminta tebusan dari klub, lalu dia masuk di laga kontra Liverpool dan melakukan sesuatu seperti itu. Pengusaha muda Amerika, Chris Kriegner ingin beli Derby County. Pengusaha Amerika Serikat Chris Kriegner menyatakan ingin membeli klub Liga Championship Derby County dalam sebuah surat terbuka yang ditunjukkan kepada supporter klub Inggris itu. Derby yang dimanajeri mantan striker Inggris dan Manchester United Wayne Rooney itu dinyatakan pelit pada September dan diberi pengurangan 12 poin otomatis yang membuat mereka menjadi juru kunci klasemen Liga Divisi 2 Inggris tersebut. Kriegner yang berusia 34 tahun dan pendiri penyedia teknologi logistik global Sciency.io menyatakan akan mengeluarkan Derby dari status pilot dan sedang berusaha mendapatkan persetujuan dari Liga Sepak Bola Inggris untuk menjadi pemilik klub ini. Kriegner mengaku sudah berbicara dengan semua pihak mengenai harus dari mana memulai proses penyelamatan Derby itu. Nyesel pinjam Saul Niguez, Chelsea berencana langsung kembalikan ke Atletico Madrid. Saul Niguez dikabarkan tak akan dipermanenkan oleh Chelsea pada akhir musim 2021-2022 nanti. The Blues yang menyesal meminjam Saul tampaknya akan langsung memulangkan pemain asal Spanyol itu ke Atletico Madrid saat kontrak peminjamannya berakhir. Pada awalnya, kedatangan Saul Niguez diharapkan bisa membuat kedalaman skuad Chelsea di sektor tengah semakin meyakinkan. Sayangnya, Chelsea mendatangkan Saul saat sang pemain sedang mengalami cedera. Jauh ini, kualitas gelandang berusia 26 tahun tersebut belum menunjukkan performa yang impresif. Ia baru dipercaya tampil 3 kali di bawah asuhan pelatih Thomas Tuchel. Luis Suarez ingin bertahan, Atletico Madrid masih pikir-pikir. Masa depan Luis Suarez di Atletico Madrid tengah jadi sorotan, sebab kontraknya diketahui akan segera berakhir bersama klub raksasa asal Spanyol itu. Meski begitu, Suarez dikabarkan ingin tetap bertahan di Atletico Madrid, melebihi masa kontraknya yang akan habis pada akhir musim 2021-2022. Namun pihak klub masih pikir-pikir untuk memperpanjang kontrak sang pemain bintang tersebut. Dikutip dari Football Espana, pihak Atletico Madrid akan mengambil keputusan soal masa depan Luis Suarez hingga 2022 dan melihat situasi yang terjadi. Pihak Atletico Madrid dikabarkan bersedia untuk memperpanjang kontrak Luis Suarez selama 12 bulan, namun mereka masih meragukan kondisi fisik penyerang asal Uruguay itu ke depannya. Tak ingin perpanjang kontrak, Marcelo siap tinggalkan Real Madrid secara gratis. Bek Real Madrid Marcelo seperti dikabarkan El Nacional menolak memperpanjang kontrak di Santiago Bernabeu. Pemain asal Brazil itu berniat meninggalkan Los Blancos secara gratis begitu kontraknya berakhir. Marcelo saat ini terikat kontrak sampai 30 Juni 2022. Namun karirnya di Real Madrid terganggu sejumlah permasalahan cedera sehingga kehilangan posisi di bek kiri. Marcelo bukan tak ditawari opsi perpanjangan kontrak oleh Real Madrid. Namun pemain berusia 33 tahun itu memiliki keinginan lain dalam penghujung karirnya. Marcelo berniat kembali ke Brazil untuk memperkuat Fluminense. Seperti diketahui, Fluminense merupakan mantan klub Marcelo sebelum bergabung dengan Real Madrid pada 2007. Lionel Messi ungkap penyebab sulit cetak gol di Liga Prancis. Lionel Messi belum memberi kontribusi besar untuk Paris Saint-Germain meski sudah melakoni 4 pertandingan di Liga Prancis. Teranyar pemain berjuluk La Pulga gagal membawa PSG menang di kandang Olympique Marseille. Messi mengatakan bahwa Liga Prancis lebih mengandalkan fisik daripada teknik. Kesulitan beradaptasi dengan alasan tersebut terdengar memang masuk akal jika melihat postur tubuh Messi yang memang kecil. Liga Prancis lebih mengandalkan fisik daripada Liga Spanyol. Di sini tim-timnya sangat kuat, pertandingannya sangat ketat dan terdapat hanya sedikit ruang untuk dimanfaatkan, kata Messi dikutip The Sun.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!